Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Ulangan 11 ayat 26 hingga ayat 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Saudara, semua manusia dalam dunia ini tanpa terkecuali pasti ingin memiliki kehidupan yang diberkati, hidup yang sehat, dan penuh dengan sukacita. Semua perkara yang mengacu pada hal-hal yang baik, itulah yang disebut dengan berkat. Sebaliknya, tidak ada seorang pun juga yang ingin hidup menderita, miskin, sakit-sakitan, dan sebagainya. Semua perkara yang mengacu pada hal-hal yang buruk, itulah yang disebut kutuk. Berkat adalah lawan dari kutuk. Jarak antara berkat dan kutuk hanya dibatasi oleh satu kata, yaitu ketaatan kepada Allah. Mana yang saudara pilih, berkat atau kutuk? Pasti dengan serentak dan spontan kita akan menjawab berkat. Bila kita renungkan ayat demi ayat, sebenarnya Tuhan memberi kebebasan kepada kita seluas-luasnya untuk membuat pilihan hidup. Mana yang akan kita jalani? Apakah kita memilih untuk menaati semua perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia? Ataukah kita akan menolak untuk hidup taat kepada Tuhan dan lebih memilih hidup menurut keinginan sendiri dan menyenangkan daging kita, tetapi pada akhirnya kita akan menerima kutuk sebagai konsekuensi dari ketidaktaatan kita? Mungkin kita berkata, mustahil kita dapat hidup taat kepada Tuhan selama kita masih hidup dalam dunia ini. Saudara, Tuhan itu sangat tahu kelemahan kita, sangat mengerti kekurangan kita, dan karena itulah Tuhan menasihatkan kita dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita diingatkan, saudara, bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Ini adalah kenyataan hidup manusia yang sudah Tuhan ketahui. Tapi itu bukanlah alasan bagi kita untuk hidup dalam ketidaktaatan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah bukti kasih dan kepedulian Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, segala kutuk dosa, sakit, penyakit,
kelemahan dan sebagainya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tuhan juga telah mengutus Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, jika kita ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan, hanya ada satu pilihan, yaitu taat. Keputusan sepenuhnya ada di tangan kita. Kita mau taat atau tidak, berkat atau kutuk. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami bahwa hidup itu adalah pilihan. Kami boleh memilih untuk taat atau tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kami juga akan menerima berkat atau kutuk. Berkat ketika kami mendengarkan, menaati firman-Mu, melakukan firman-Mu dengan setia. Dan kutuk ketika kami melanggar kehendak Tuhan, kami tidak hidup dalam ketaatan, tetapi mengikuti keinginan daging kami. Semua kami diperhadapkan dengan pilihan hidup. Hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk karya Roh Kudus dalam hidup setiap kami yang mendengarkan firman Allah saat ini. Kami percaya Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kami menjadi lemah, kami tidak jatuh dan tergeletak, tapi Engkau menopang kami, Engkau menjaga keluar masuk kami. Langkah-langkah kami pun Engkau jaga, Engkau atur supaya kami tidak tersandung dan jatuh. Hari ini kami perlu tangan Tuhan yang memegang tangan kami dengan erat, supaya kami berjalan menghadapi cabaran hidup, tantangan hidup dalam dunia ini dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu semua anugerah dan berkat kasih setia dari Tuhan dianugerahkan kepada kami yang percaya hidup dalam ketaatan kepada Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Nyata di sini, nyatakan keajaiban, nyata di sini. Oh, hadirat nyata di sini. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.